Kalau ngadeg nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang berbahagia, sehat nih nggih? Alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar. Alhamdulillah. Barakallah nggih. Ibu, tadi saya tergelitik untuk ketular nyampaikan apa yang disampaikan Ustaz Rahmat. Jadi seiring dengan waktu kita juga ada program pengembangan Ibu. Nanti sebentar aja nanti biar nanti, nah ini supaya kita paham nanti yang sedang kita lakukan pengembangan. Ini dimulai sekitar 3 tahun lalu kita ikhtiar betul. Quran dirasakan nggih. Jadi anak-anak kita dulu itu Qurannya masih belum ngangkat-ngangkat. Akhirnya hijrah dari Quran metode apa itu? Hidayah. Al-Hidayah. Ke Umi. Ya. Sekarang terasa. Itu sudah kita lakukan 3 tahun lagi yang lalu. Dan kita juga berikhtiar lagi untuk pengembangan semua lini. Kita mulai dengan KPM, klinik pendidikan MIPA. Kemarin Pak Doktor saya kesini, Ridwan, beliau kesini memberikan pembinaan, terus kita tindak lanjuti dengan MUU. Nanti kita akan jadi sentra Olimpiade tingkat kabupaten untuk baik nasional maupun internasional. Seperti kemarin yang Kamulu itu internasional dan kita tempatnya gitu. Dan insya Allah dimulai Barbodo Bak Raya, seluruh guru MIPA akan dilatih oleh KPM, standar KPM, standar Olimpiade. Matematikanya, mohon maaf nanti kalau punya adik itu bukan lagi buku yang ada di penerbit 3 serangkai, tapi penerbit KPM, sehingga nanti nalarianya itu jalan, nalarinya berkembang. Itu kita standar baik kelas 1 SD sampai SMP. Nanti SMA-nya begitu. Kita berikhtiar untuk KPM-nya, untuk matematika dan sainsnya. Juga kita ke An-Nahl, Ibu. Ke An-Nahl ini sekolah yang terbaik di Jakarta. Jadi An-Nahl ada playgroup, TK, SD, SMP. Ini SMP-nya. SMP dan akan kita ikhtiarkan ini SPP-nya itu 2.700.000 bulan full day. Jadi nanti saya kita tidak niru SPP-nya. Kita sudah berikhtiar memperbaiki dan kita ada kerjasama kemarin di kaitan kurikulum, juga kerjasama informasi. Jadi kita akan menerapkan informasi terpadu. Ibu dengan HP bisa melihat kegiatan anak, nilai, absen, misalnya ada UMI, nanti bisa dilihat di HP. Ini kita nyambungkan dengan An-Nahl. Insya Allah sudah mulai dimulai. Ini dengan An-Nahl. Kita juga dengan kafilah. Kafilah ini boarding ini Bu. Boarding kafilah Nasional Islam School. Anak kita dapat jatah, semua jatah Kebumen diambil oleh anak Al-Madinah. Artinya apa? Dan rata-rata itu prestasi semuanya Bu. Mulai dari awal rintisan anak kafilah sampai sekarang prestasi semuanya, Masya Allah. Artinya apa? Al-Madinah yang bagus. Apa indikatornya ketika ada di kafilah itu the best di sana, the best semuanya. Kemarin saya ketemu anak-anak di sana. Dia tim yang kita ajak ada tim SD, tim yayasan dan tim SMP. Nah, kita ingin nanti perbaiki pesantrennya. Tidak mudah Bu membuat perubahan pesantren. Saya rasakan anak sudah diberikan, karena ini pesantren ini. Kalau zamannya dulu pesantren dua apa sebelumnya, nyuci sendiri, masak sendiri.
sekarang ada laundry disetrikakan untuk pakaian sholat sama pakaian sekolah. Terus anak sendiri itu juga sudah nyuci dengan mesin. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah tuh kita kan ingin merubah, datangkan orang yang soleh-soleh yang baik-baik, mendatangkan pengasuh dari alumni tahfidz yang di Jakarta. Di mana itu? Kemudian tadi muncul lagi dari Gontor, gitu. Sehingga akan memperbaiki yang boarding. 30 juz beliaunya ini. Mungkin itu ya hafal di luar kepala. Namanya Ustaz Abdul Manan. Subhanallah. Dia yang boarding ya. Kita akan kawal. Juga kita juga menggandeng konsultan tingkat nasional. Ini Pak Dr. Supangat ini, waktu beliaunya pembinaan ke kita, terus saya tidak lanjut ke Jakarta, rumahnya di Jakarta. Beliaunya juga pembina Anakel, juga pembina School Global Islamic School di Jakarta, dan juga konsultan beberapa sekolah-sekolah bagus. Nanti Ustaz kalau ingin ke Singapura ya kita tamani gitu, ya temani nanti begitu. Artinya jaringan sudah banyak dan sering ngirim-ngirim sekolah-sekolah yang dibimbing oleh beliaunya, dibina beliau itu ke luar negeri, dan kita ikhtiarkan begitu. Ini kita ke rumahnya Pak Supangat, ini di AJR, beliaunya datang ke sini. Kita ke AJR, kita cari untuk MUI dengan beliau untuk mendampingi. Dan beliau itu ahli kurikulum. Ya, juga salah satu perumus kurikulum Merdeka sekarang ini, sehingga nanti akan kita kawal. Ini juga kita dengan sekolah mitra di Al-Izzah di Malang. Ini saya kata 3 pekan yang saya ke Malang. Ini pembina beliaunya, perintisnya saya ke sini. Ini Ar-Rahmah Internasional. Kalau di Al-Izzah ini 2000 muridnya di Batu. Kalau Aliza hampir sama. Ini anak Ar-Rahmah hampir sama. Anak saya yang putri ngajar di sini, ngajar di Ar-Rahmah Putri, alumni Ar-Rahmah Putri. Sedangkan yang di Aliza, kebetulan putra beliau itu S3, doktoran di Yordania. Nyambung dengan anak saya juga di Yordania S2. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol tentang anak, ayo nanti kerjasama ya, salaman nih. Ini beliau. Jadi kita sambungkan salaman antara anak wali murid yang sama-sama di Yordania. Ambil S2 aja jurusan sastra Arab. Nah, ini yang akan kita pokokkan, Bu. Insya Allah kita berniat untuk terus berikhtiar. Nah, juga CSD, Bu. Ini juga sedang dibangun, gitu. Bangun baik apa ini, kita lihat nanti jadinya seperti apa ini. Ini semoga nanti bisa. Ini yang di SD, yang saya nanti dari belakang lebih bagus lagi. Nah, nanti tipnya tidak biru. Memang karena yang mulai belakang sampai depan ketemu, yang depan tingkat 2, yang belakang tingkat 3. Insya Allah sampai tingkat 3. Ini yang di SD, Bu. Kita coba lihat yang di SMP. Di SMP akan kita perluas kawasannya. Nanti ada, kalau ibu punya anak kecil itu memungkinkan bisa mendok yang putri. Kita siapkan yang putri untuk di SMP. Ini
semuanya dari pintu gerbang dalam dekat ini, kemudian gedung SMA dimulai ke Boto dengan pertimbangan nanti yang berasrama tidak kumpul dengan sekolah di jam timur untuk asrama sambil nunggu persiapan SDM dan perizinan. Insya Allah sudah kita siapkan dan kita berharap memang sekolah kita ini kualitasnya standar internasional dengan dokumen semangatnya seperti itu sehingga nanti seperti sekolah mitra kita yang di Malang, alumni Al-Izah itu untuk ke UI, ke UGM, ke UGM itu mudah karena memang awal diproses dari SMP-nya. Nah, kita berharap nanti tidak hanya proses di SMP, dari SD, bahkan TK. Kalau anak kita dari TK sudah jilid 3, maka SMA bisa selesai 30 juz dan bisa mendaftar ke tempat-tempat yang memang bagus, baik di luar negeri maupun di tempat di sini. Ya baik begitu, insya Allah kita ikhtiarkan seperti itu asal kita. Sekarang kita masuk ke materi ini smart parenting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita bisa nanti meluangkan waktu sekedap. Nah, gitu. Sakit bu fokus di sekedap, gitu. Palingan selesai jam 11 sedikit. Untuk bisa fokus ibu, kita HP, tapi kita silent ibu, gitu. Mohon supaya nanti kalau ada WA bisa angkat tangan di apa itu dijawab di luar, gitu. Jawab sekedap. Nanti kita panggilkan mawon. Sehingga kita punya gambaran sekilas tentang ketika usia dewasa. Sampun ibu di silent. Baik, tersebut kita silent, kita positif, insya Allah nanti ada keberkahan ketika kita mengikuti materi ini, insya Allah. Bismillah. Dan kita santai mawon untuk bisa tersenyum walaupun kita sedang puasa, insya Allah sehat sampai berbuka. Amin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Kita mendapat amanah Allah untuk melahirkan generasi yang kuat. Di ayat ini kita tidak boleh melahirkan anak yang lemah. Maka ayatnya falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Falyattaqullaha, bukan tidak kalian bertakwa kepada Allah, walyaqulu qawlan sadida, dan dalam kalian berkata dengan kata yang benar. Karena kita nanti kuat, syaratnya orang tua bertakwa, gurunya bertakwa, lisannya benar. Nah, lisan ini mempengaruhi interaksi dengan anak, mewakili interaksi dengan anak. Maka itulah bentuk pendidikan. Begitu untuk lisan kita, lisan yang mendidik dan mengantarkan anak terinspirasi, insya Allah. Baik, ngapunten saya percepat ya. Soalnya materi ini materi setengah hari penuh, sudah banyak pengantar. Sekarang kita lewat jalan tol mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sahabat Nabi Bu, ini ada beberapa orang yang memang sangat kuat karena apa? Berantarkan sejak kecil. Ada namanya Zaid bin Sabit, penulis Quran. Zaid bin Sabit ini tumbuh tanggung jawabnya ketika usia 13 tahun. Ketika pengumuman perang, dia begini, ya Rasulullah, saya ikut Rasulullah. Padahal dia pendek. Kamu masih kecil, tahun depan lagi ada perang lagi, dia kecil-kecil begini. Kalau masih kecil, tahun depan 3 tahun baru Zaid bin Sabit itu diizinkan perang. Usia sekitar 15 tahun usianya.
ketika itu 16 tahun aku teh kok lalu bisa loh ternyata ini bukan ini Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Ya. Itu beliau dijuluki Khalifatul Rasyidin yang ke-5. Hanya 2 tahun itu sudah tidak ada. Oh bukan ini bukan Abdurrahman bin Auf. Abdul Aziz yang itu. Yang ini Abdurrahman bin Auf itu terkenal tangannya itu sangat piawai. Tangan tidak bisa manual saja. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang ikut pertama hijrah dan ditinggalkan semua yang ada di Mekah. Dia hanya bawa sebatang kara. Ketika di Madinah beliau disandingkan dengan seorang saudagar kaya juga. Nah, kemudian bahkan ditawari, ya sahabat ini ada saya punya istri, ambil saja. Dia tidak mau juga. Ya sahabat ini ada saya punya sekian luas tanah, tidak mau juga. Cukup tunjukkan saja di mana letak pasar. Kemudian Abdurrahman Auf berjualan dan sukses, sehingga ada perkataan yang muncul, seandainya ia mendapatkan sebongkah batu maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah